Selamat datang di channel Novel Toraja dalam novel Bercerai Untuk Cinta, bab yang ke-27. Selamat mendengarkan. Ayo cepat Bu, seru Wendy memanggil ibunya ketika pria kecil itu sudah membuka pintu apartemen, namun ibunya masih sibuk menggunakan sepatu. Tunggulah sebentar, ucap Miranda dalam perasaan bingungnya karena dia juga penasaran siapa yang akan ditemui oleh Wendy hingga pria kecil itu begitu bersemangat. Padahal dia tahu jelas bahwa putranya tidak memiliki kenalan di sekitar apartemen mereka, kecuali Paman Josan. Wendy pun berdiri menatap ibunya yang saat itu masih sementara mengikat tali sepatunya sebelum dia beralih melihat jam pada ponsel yang ia bawa yang menunjukkan pukul 6:55. Tinggal 5 menit lagi, seorang pria harus menepati janjinya dengan tidak terlambat. Tegas Wendy pada ibunya. Karena suara Wendy yang agak keras, maka Josan yang saat itu berada di dalam apartemennya kini mendengar suara Wendy, sehingga pria itu menjadi penasaran tentang apa yang terjadi di tetangganya. Oleh sebab itu, Josan dengan cepat membuka pintu apartemennya dan berjalan menghampiri Wendy yang masih sibuk menatap Miranda. "Apa kalian mau pergi jalan-jalan?" tanya Josan sembari memperhatikan penampilan Wendy. "Ah, Paman Josan, aku mau jalan-jalan bersama ibu," kata Wendy sembari melemparkan senyumnya pada Josan. "Kalau begitu, bolehkah aku ikut?" tanya Josan yang tentunya ingin semakin dekat dengan dua orang itu dan sekaligus menjaganya. Tetapi ucapan Josan langsung membuat wajah Wendy berubah karena dia tidak mau pria itu ikut bersama mereka dan mengganggu kebersamaan keluarga kecil mereka. Paman, aku hanya ingin menikmati waktu bersama ibu. Bagaimana kalau kita pergi bertiga lain kali saja?" ucap Wendy membuat Josan agak terkejut karena ini pertama kalinya Wendy menolak pergi bersama-sama dengannya. Meski begitu, Josan menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kalau begitu kita pergi lain kali saja," ucap Josan. Wendy menganggukkan kepalanya sehingga ketiga orang itu pun bersiap dengan Miranda bersama putranya memasuki lift untuk turun ke parkiran. Sementara itu, Josan yang tertinggal di depan pintu apartemennya, ia menatap kepergian dua orang itu sambil berpikir dalam hati, "Haruskah aku mengikuti mereka?" Josan berpikir selama beberapa saat sebelum pria itu buru-buru memasuki apartemennya. Sementara Miranda dan putranya, mereka kini tiba di parkiran. Miranda langsung menatap sekitarnya untuk melihat orang yang ingin ditemui oleh putranya. Namun Miranda terkejut ketika ia malah melihat Leo yang berjalan ke arah mereka dengan pakaian santainya. Pria itu juga membawa sebuah paper bag dan juga buket bunga yang besar. "Selamat pagi," ucap Leo sambil menyerahkan paper bag pada putranya hingga membuat Wendy mengukir sebuah senyuman bahagia di wajahnya. "Selamat pagi, Ai." "Selamat pagi," seru Wendy menahan diri untuk tidak memanggil ayah pada Leo saat ada ibunya yang mendengarnya karena dia cemas ibunya mungkin akan semakin marah padanya. Sementara Leo, dia tersenyum menyerahkan buket bunga pada Miranda hingga membuat Miranda menerima buket bunga itu dengan raut wajah yang tidak senang. Jadi ini rencana Wendy? Tapi kapan mereka membuat janji untuk bertemu? Pikir Miranda dalam hati sambil melihat Leo yang kini menggandeng tangan Wendy. Lalu kedua pria itu segera berjalan mendahului Miranda. Miranda pun teringat akan kejadian kemarin malam. Kemarin malam, Wendy tidak sengaja memanggil Leo sebagai ayah, dan pagi ini juga dia hampir keceplosan. Kalau begitu, sebenarnya pria kecil itu sangat menginginkan ayahnya, tetapi menjaga perasaanku. Pagi ini pun mereka berencana untuk pergi berdua saja dan tidak mengajakku. Tetapi aku bersikeras sehingga menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. "Kalau begini ceritanya, bagaimana bisa aku terus memisahkan mereka?" ucap Miranda dalam hati yang kini entah kenapa dia tidak sanggup lagi untuk berbicara dengan putranya agar membujuk pria kecil itu menjauhi putranya. Sebab
Melihat Wendy yang sangat bahagia berjalan bersama Leo membuat hati perempuan itu terasa begitu gelisah. Terima kasih telah mendengarkan bab yang ke-27 dari novel Bercerai untuk Cinta. Jangan lupa subscribe dan berikan like pada channel ini. Terima kasih untuk dukungan dari kalian semua.